Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Effendi dalam pelajaran Bahasa Indonesia hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Anak-anakku yang Pak Effendi banggakan dan cintai, ya, terutama anak kelas 5, ya, baik 5A maupun 5B. Setelah sekian lama break, ya, tanpa ada pembelajaran penjelasan dari video, hari ini Pak Effendi mau menjelaskan tentang materi yang minggu kemarin itu sudah kalian rangkum, ya, dan rangkum dalam bentuk catatan. Pak Effendi mau menjelaskan yang pertemuan hari Rabu, yang hari Rabu tanggal 7, yang tanggal 7 Oktober kemarin. Ya, pada tanggal 7 kemarin itu pembelajaran tentang pantun, ya. Pantun, pengertian dan makna-maknanya. Ya, pantun itu secara pengertiannya secara gampangnya itu adalah sebuah karya sastra yang terdiri dari satu bait, ya. Yang satu baitnya terdiri dari 4 baris, ya. Pantun adalah karya sastra yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Dalam satu bait, ya, dalam satu bait itu berisi tentang sampiran dan isi, ya. Sampiran itu terletak pada baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2 itu disebut sampiran. Sedangkan baris 3 dan 4 itu disebut isi. Ya, seperti contoh kayak buah nanas, buah mengkudu, buah duku dimakan kutu. Jangan malas membaca buku karena buku sumber ilmu. Nah, pada baris pertama dan kedua yang kalimat buah nanas, buah mengkudu, buah duku dimakan kutu itu disebut sampiran. Sedangkan yang baris ketiga dan 4 yaitu jangan malas membaca buku karena buku sumber ilmu itu adalah isi. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, di mana baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Ya. Nah, kemudian nasihat isi pantun. Isi pantun itu biasanya ada macam-macam, ya. Yang pertama ada namanya pantun yang berisi hiburan. Kemudian ada pantun yang berisi tentang nasihat, ada pantun yang berisi tentang teka-teki, ada pantun yang berisi tentang kiasan. Jadi pantun itu berisi macam-macam. Maka dari itu pantun itu memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah pantun jenis jenaka. Ya, pantun jenis jenaka itu adalah pantun yang berisi tentang hal-hal yang lucu. Ya, hal-hal yang lucu. Kemudian pantun berisi nasihat. Kemudian ada pantun berisi teka-teki. Kemudian ada pantun berisi kiasan seperti halaman 41 yang paling bawah. Nah, itu adalah macam-macam pantun. Jadi macam pantun ada 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, pantun itu biasanya terdiri paling sedikit itu 1 baris. Pantun itu biasanya paling sedikit berisi tentang 1 bait dan paling banyak adalah 4 bait. Ya, 4 bait. 4 bait itu 4 sampai 16, 3 sampai 4 bait. Pak Effendi ulangi. Pantun itu paling sedikit, ya, berisi 1 bait. Artinya pantun itu paling sedikit berisi 4 baris. Paling banyak itu berisi 2 sampai 3 bait. Artinya bisa paling banyak itu bisa 8 sampai 12 baris. Itu pantun. Ya, itu seperti yang ada di keterangan halaman 41 yang nomor C itu. Ya. Jadi pantun, ya Pak Endi ulangi lagi, ya, kesimpulannya pantun adalah sebuah karya sastra yang terdiri dalam 1 bait, ya. Yang terdiri dalam 1 bait, di mana dalam 1 bait berisi 4 baris. Barisan pertama dan kedua berisi sampiran, barisan ketiga dan keempat disebut isi. Nah, pantun ada 4 macam. Yang pertama adalah pantun jenaka, pantun teka-teki, kemudian pantun kiasan, dan pantun nasihat. Ya, jadi pantun itu ada 4 macam. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas, jadi kalian hanya cukup menyimak video ini saja.
ya, tidak ada tugas, mungkin besok atau lusa baru ada tugas lagi. Ya, kemudian sebenarnya kami para dewan guru ya, dewan rumah dewan guru min 10 ya, sangat kangen untuk mengajar kalian kembali. Cuman karena memang belum diizinkan jadinya belum bisa bertatap muka ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera belajar tatap muka sehingga kita bisa belajar seperti semula. Ya, sekian dari Pak Effendi, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.